sebuah tindakan hukum yang dapat dihukum kalau tidak benar. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke-52 kalinya saya bicara. Di muka umum tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Dua bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais. Dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh? Di mana-mana saya bilang begitu enggak berani. Ya Allah. Ada orang lain. Jika begitu, Wakil Presiden Hamzah Has. Saya bilang ini ke-39 kalinya. Jadi saya sudah pidato di mana-mana. Tidak hanya begini saja Pak Hikam. Sudah di mana-mana. 39 kali saya mengatakan bahwa Pak Hamzah Has berada di belakang teroris. Pertama kali saya ngomong di Aring-Aring pada waktu pengajian selepas apa itu namanya konferensi NU wilayah Jawa Timur. Ya. Di situ saya katakan saya sangat terkejut ketika Wakil Presiden Hamzah Has menyatakan prihatin terhadap peledakan bom di Bali. Loh kenapa kok cuma prihatin? Nggak berani mengutuk. Jangan-jangan saya bilang orang di belakang pemboman itu adalah temannya Hamzah Has. Sampai sekarang saya tunggu-tunggu, nggak berani membawa ke pengadilan. Mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Hari ini kita pada tahap ini Gus Dur sudah menjadi pecandu bacaan. Ia jarang pergi keluar tanpa membawa sebuah buku. Kemudian ia dapat ditemukan di perpustakaan. Ia juga diizinkan untuk mencari di toko-toko yang menjual buku bekas di Jakarta. Mencari bahan-bahan bacaan dan juga teman keluarganya juga yang besar jumlahnya merupakan sumber yang sangat berharga. Selain itu, ibunya seorang perempuan yang secara otomatis mampu menumbuhkan rasa hormat juga pada diri anak itu. Di luar lingkungan keluarga menaruh hormat kepada kebesaran dan rasa percaya dirinya, juga ditambah lagi oleh karisma yang dipunyai oleh almarhum itu. Khususnya dari Gus Dur tidak ada yang menentangnya, juga tidak ada di hadapannya. Bagi Gus Dur otoritas ibunya mempunyai dimensi bahan. Kemudian putra Kiai Wahid Hasyim itu, sedangkan Kiai Wahid Hasyim adalah putra anak tertua Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu adalah bukan saja pewarisnya tetapi juga harapan segenap keluarganya. Kebiasaan masyarakat Islam tradisional, putra putri diharapkan bisa mengikuti jejak sang ayah. Oleh karena itu, bagi putra tertua Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Wahid Hasyim, ya cucu Harutus Syekh Agung Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga disangsikan bahwa Abdurrahman Ad-Dakhil akan belajar di pesantren, juga kemudian meneruskan pendidikannya ke Timur Tengah. Ia pun akan dapat membuktikan dirinya sesuai dengan arti nama yang disandangnya. Kemudian Salahuddin, Umar, dan Hasyim boleh mempunyai pilihan mereka. Kemudian Abdurrahman harus mengikuti jejak sang ayah, yaitu pemimpin dan cendekiawan. Kemudian Wahid Hasyim adalah seorang yang cukup sempurna bulan April di masa kematiannya 1953 buat mengalihkan ambisi dan aspirasinya ke anaknya. Wajah bahwa putranya harus meluluskan kerja yang telah dirintis oleh sang ayah dan memenuhi bagi melalui perselihat
sudah digariskan nasib Gus Dur muda Hasyim dijadikan teladan kehidupan sang ayah, menjadi jalan hidup yang harus ditempuhnya sendiri-sendiri. Walaupun Gus Dur dikenal sering bergurau dan bukan seorang penurut, namun ia selalu menghormati ibunya. Ia selalu menuruti kata-kata sang ibu, paling tidak di hadapannya. Kemudian Gus Dur itu meninggalkan rumahnya, tidak terlihat sebagai siswa yang cemerlang. Setahun setelah itu menamatkan sekolah dasar sekolah menengah, yaitu sekolah ekonomi pertama SMIP. Terpaksa mengulang kelas 1 karena gagal dalam ujian. Kemudian disebabkannya itu karena sering menonton pertandingan sepak bola sehingga tak mempunyai cukup waktu untuk mengerjakan pekerjaan di rumah. Jadi cukup pandai walaupun saat yang sama ia cenderung bermalas-malasan. Segera menjadi bosan dengan pelajaran di kelas, pelajaran yang diterimanya di kelas rasakan tidak cukup menentang. Ia sebenarnya masih merasa sedih karena kehilangan ayah, namun ia tidak menunjukkan kesedihannya. Alih-alih menghabiskan sebagian besar waktunya dengan menonton sepak bola dan membacanya. Dia ditanya bagaimana kematian sang ayah mempengaruhi dirinya, menolak ada hubungan antara kinerjanya yang buruk, kemudian di sekolah itu berikutnya, dan usaha kerja kerasnya menerima kenyataan kehilangan seorang ayah. Dia berkata bahwa ia malas dan lebih tertarik menonton sepak bola, menonton film. Kemudian orang dewasa jarang mengakui dirinya pernah mengalami kerugian. Tanda-tanda bahwa kematian sang ayah yang lebih dekat dirinya daripada saudara-saudaranya merupakan pukulan yang hebat, walaupun dia selalu menggambarkan ayahnya sebagaimana adanya. Di tahun 1994, ketika sang ibu berjuang sendirian untuk membesarkan 6 anaknya, Gus Dur sendiri kurang berhasil dalam pelajaran sekolahnya. Dikirim ke Yogyakarta untuk melanjutkan sekolah di SMP. Dan dia berdiam di rumah salah seorang ayahnya itu, Kiai Junaidi. Yang menarik adalah bahwa pada periode ini Kiai Junaidi adalah salah seorang dari jumlah kecil ulama terlibat di dalam gerakan Muhammadiyah. Ia adalah anggota majelis tarjih Dewan Penasihat Agama Muhammadiyah. Hal ini sebenarnya mungkin saja biasa-biasa, akan tetapi juga bahkan dalam beberapa dasawarsa secara relatif hampir tidak terdapat peraturan kaum modernis Muhammadiyah. Kaum tradisional NU sebagaimana NU merupakan organisasi ulama yang mewakili Islam tradisional Indonesia. Kemudian Muslim modernis tergabung dalam Muhammadiyah. Kaum modernis tradisional berbagai dalam perkataan mereka ketika menafsirkan Al-Quran. Kemudian sikap mereka terhadap praktik-praktik dan kepercayaan mistik serta integrasi budaya dalam kehidupan modern didirikan di Yogyakarta pada 1912 sebagai akibat dari bangkitnya gerakan modernis. Isinya ada mereklamasi dan juga memodernkan pemikiran Islam sebagai organisasi, juga berhasil sebagai kekuatan pembimbing dalam kegiatan kebudayaan dan pendidikan, yaitu Muhammadiyah berhasil itulah. Dan ulama tradisional yang mengakui pesantren akhirnya mengakui bahwa jika mereka tidak dapat mengorganisasi dirinya dan cara khususnya pesantren, kehilangan dukungan masyarakat. Di tahun 1966 NU didirikan. Kaum tradisionalis dalam NU merasa prihatin bahwa keberhasilan modernis Islam yang akan membuat pendekatan mereka dalam memahami Islam yang sangat tergantung pada pengetahuan klasik dan penghayatan yang cukup tinggi akan sufisme, secara berangsur akan kehilangan pengaruh di dalam masyarakat Indonesia. Mereka tidak sepenuhnya menentang ide modernisme di dalam Islam. Bersamaan dengan berlakunya waktu, unsur-unsur penting informasi yang dibawa oleh modernisasi ke dalam NU, terutama berkaitan dengan pendekatan terhadap pendidikan dengan tekanan kuat yang kurikulum modern yang sekuler, dan mengembangkan jaringan sekolah-sekolah siang hari. Kaum tradisionalis ini mempertahankan sistem pesantren mereka. Kemudian secara hidup bersamaan serta komitmen sistem asrama sufisme, kemudian mereka juga mendirikan madrasah gaya modern, sekolah-sekolah dan siang hari yang sekolah di lingkungan pesantren mereka. Sekolah-sekolah ini banyak dipengaruhi pendekatan terhadap pendidikan. Pimpinan Muhammadiyah dan NU juga mempunyai hubungan pribadi yang cukup baik. Banyak anggota keduanya bergiat dalam gerakan nasionalis. Kemudian selama pendudukan Jepang, organisasi itu terpaksa bergabung dalam satu organisasi yang dinamakan Masyumi. Setelah pendudukan Jepang berakhir, kedua organisasi ini tersebut bekerja sama dalam bidang politik. Pimpinan NU Muhammadiyah bekerja sama di bawah bendera Masyumi yang pada saat itu terjadi menjadi partai politik. Tiba-tiba NU memisahkan diri dari Masyumi oleh karena besarnya antipati antara kedua organisasi ini. Pertentangan ini semakin memuncak dalam negosiasi mengenai posisi kabinet dalam bulan Maret itu. Anggota NU umumnya merasa bahwa kaum modernis yang ada di Indonesia dan orang-orang lainnya memandang rendah sebagai orang
orang tolol dan dianggap orang desa. Tinggal Butani bekas pemimpin NU di rumah salah seorang pemimpin utama Muhammadiyah. Pengalaman ini yang merupakan warisan pandangan luas yang sang ayah memantau pandangan Gus Dur setelah dewasa nanti. Rumah Kiai Jun Irdi terletak kaum tepat pada santai Muslim yang berdiam di Yogyakarta. Pendidikan pesantren Gus Dur maka diatur agar dapat pergi ke pesantren Al-Munawwir Karapiak. Pesantren terletak sedikit di luar Yogyakarta. Belajar bahasa Arab kepada Kiai Haji Ali Maksum. Kemudian melahir bulan Maret 1915. 1 tahun lebih tua dari Kiai Wahid Hasyim. Ia dikenal sebagai Kiai yang egaliter, tidak memberikan perlakuan istimewa kepada putra-putra Kiai terkemuka. Kemudian malah ia cenderung berlaku keras terhadap mereka. Akan tetapi di sisi lain ia bergaul bebas dengan murid-muridnya, bahkan sering mendatangi tempat tinggal mereka, terutama pada waktu makan. Meriksa mereka. Kiai Haji Maksum tidak secara diam-diam, tidak jarang ya mencicipi masakan muridnya. Ia mempunyai pergaulan luas, selain itu bergaul bebas dengan pemimpin-pemimpin Muhammadiyah. Kemudian kerabat keraton Yogyakarta. Kemampuan bahasa asing Gus Dur masih pasif. Sudah menguasai bahasa Inggris dengan baik dan membaca tulis dalam bahasa Prancis dan Belanda. Namun ketika Yogyakarta, kemampuan membaca Gus Dur tidak melesat. Tahun 1950, Yogyakarta telah mendapatkan ciri khas sebagai kota pelajar. Oleh karena itu, Gus Dur sangat mencintai buku. Toko yang menjual buku-buku bekas di kota ini sangat membawa berkah bagi perkembangannya. Kemudian setelah menyelesaikan sekolahnya di ekonomi pertama di Yogyakarta itu, Gus Dur mulai mengikuti pelajaran di pesantren secara penuh. Ia bergabung dengan pesantren Tegalrejo dan Magelang yang terletak di sebelah utara Yogyakarta, yang dapat dicapai dengan mobil dalam waktu 1 jam. Ia tinggal di pesantren hingga pesantren 1929. Ia belajar kepada Kiai Khudari yang merupakan salah satu dari pemuda NU. Juga ia belajar paro pesantren Denanyar Jombang di bawah bimbingan pihak Kiai Bisri Syamsuri. Dia membuktikan dirinya sebagai siswa yang berbakat dengan menyelesaikan pelajarannya. Kemudian di bawah asuhan Kiai Khudari selama 2 tahun. Siswa-siswa lainnya memerlukan 4 tahun untuk menyelesaikan pelajaran. Tapi Gus Dur menghabiskan sebagian besar waktunya di luar kelas dengan membaca buku-buku barat. Gus Dur pindah ke Jombang untuk belajar secara penuh di pesantren. Kemudian di bawah bimbingan Kiai Wahab Hasbullah. Di sini hingga 1963, kurun waktu ia terlalu berhubung dengan Kiai Bisri. Selama tahun pertamanya di Tambak Beras, mendapat tolongan untuk mulai mengajar di Madrasah Madun yang didirikan komplek pesantren dan juga menjadi kepala sekolah. Kemudian ia berkunjung ke Karapiak di kota itu, di rumah Kiai Ali Maksum. Sejak tahun 1950 akhirnya mengalami konsolidasi paham studi formal tentang Islam dan Arab klasik. Ia dianggap sebagai siswa yang cemerlang, yang banyak bergantung kepada kekuatan ingatan, hampir tidak memberikan tantangan kepada Gus Dur. Mempunyai ingatan yang amat kuat walaupun dikenal sebagai seorang malas. Gus Dur mencoba mengabulkan studi Islami dengan pendekatan yang sama sekali berbeda terhadap ilmu. Kemudian sisi sofistik dan mistik dari kebudayaan Islam tradisional telah menghabiskan dirinya untuk secara teratur berziarah ke makam-makam guna berdoa dan bermediasi, biasanya pada tengah malam. Kadang kala kedua pendekatan terhadap ilmu ini saling tumbang tindih. Di Jombang misalnya, ia berhasil menghafalkan buku klasik standar mengenai tata bahasa, walaupun rangkaian puisi itu hafalnya tidak bersihkan pemahaman agama. Namun pengetahuan bahasa Arab dan teks Arab sangat penting bagi seorang siswa. Penguasaan terhadap buku dan teks tersebut dianggap memiliki jasa penguasaan terhadap teks dan buku tersebut dianggap memiliki jasa keagamaan. Ketika menyiapkan diri itu, kemudian Gus Dur berjanji akan melakukan ziarah. Menyiapkan untuk menghafal teks Arab itu, Gus Dur akan melakukan ziarah dengan berjalan kaki memakan ke makam Jombang setelah puncaknya di daerah itu. Jarang di pantai ya. Ia berangkat melakukan ziarah pribadinya menuju arah selatan, jalan-jalan yang banyak ditempuh orang. Khawatir ia dikenali, kemudian diberi tumpang. Perjalanan kaki ini menempuh jarak lebih dari 100 km. Dan bagi Gus Dur, perjalanan benar-benar luar batas kemampuan manusia. Tubuhnya yang kurang atletis, kemudian kekerasan hatinya membuatnya dapat menempuh perjalanan. Jika itu memulai perjalanan pulang ke Jombang, dikenal beberapa orang yang menumpang mobil dan dengan gembira ia menerima tawaran tumpang untuk balik ke Jombang. Buat perjalanan di pesantren dapat dicerna oleh Gus Dur dengan mudah tanpa harus berusaha keras, maka ia selalu mempunyai banyak waktu untuk membaca, seperti di bioskop, di wayang, kemudian cerita silat. Tetapi dia selalu membaca hal yang bersifat agama atau melakukan kegiatan budaya yang berkaitan dengan agama.
Ketika berdiam di Jakarta, ia mulai menyukai film secara serius. Hampir sebagian besar waktu selama itu tinggal di kota dihabiskan menonton film. Tentu bukan perilaku yang diharapkan dari seorang yang akan mengikuti pimpinan agama yang paling dihormati Indonesia. Karena itu mencoba melakukan siasat yang sayangnya sangat mudah diterka orang apabila kemana-mana menonton memanggil dirinya dari luar kamar. Di rumah Kiai Junaidi disepakati bahwa mereka harus berbicara keras mengenai keterlambatan menghadiri pertemuan Ansor dan juga pemuda NU, walaupun Gus Dur mengembangkan apresiasinya serius dan mengenai film. Meski demikian, sebagai seorang remaja yang sangat gemar menonton film, kemudian mengapresiasi terhadap film jauh lebih serius daripada ditunjukkan oleh kebanyakan teman-teman. Gus Dur pertama-tama mulai tertarik pada wayang kulit dan merupakan pertunjukan wayang secara tradisional. Wayang kulit ini sering diadakan di sekitar Jogja, tetapi jarang juga dipentaskan di kota-kota atau di ibu kota. Magelang, ia selalu mencari pertunjukan wayang kulit dan umumnya bisa menonton pertunjukan ini setiap 2 atau 3 minggu sekali, walaupun untuk itu harus menempuh jarak yang cukup jauh. Kemudian Gus Dur menyukai sastra fisikan dan juga sering mengandung unsur penting dalam hidupnya, mengenai cerita mengenai pendekar silat. Penulis Indonesia keturunan Cina, terjemahan dari tulisan-tulisan asli dalam Cina, bahasa berbentuk novel pendek dalam 15 jilid. Buku tipis cerita silat memang tak dianggap sebagai sastra serius, akan tetapi yang cukup menarik, mengingat kembali masa awal kegantungan terdapat masalah filsafat cerita, terdapat cerita-cerita yang mempengaruhi. Tema yang utama itu terdapat dalam cerita silat antara adalah kesetiaan seorang murid. Kisah-kisah seperti itu si murid belajar dari guru yang baik pada pengembangan jiwa dan bentuk karakter maupun keterampilan silat. Cerita silat kesetiaan seorang guru dan tindak mengejar kebaikan sekali-kali, mengalami banyak cobaan, akhirnya menemui kemenangan. Dalam hal itu, dunia cerita silat walaupun sepenuhnya mewakili Cina sejajar dengan dunia pesantren, kesetiaan dan rasa hormat kepada kiai guru spiritual merupakan hal yang paling penting. Pembentukan watak merupakan bagian terpenting dalam pendidikan. Gus Dur tertarik pada kisah-kisah yang berkaitan dengan perang, itu Perang Dunia II, sebagai juga bercerita sambung surat-surat kabar setempat yang merupakan sindikasi dari surat kabar. Kisah-kisah lainnya yang dibaca majalah buku dengan penuh minat. Ia mempelajari perang-perang penting dalam Perang Dunia II dan juga orang-orang yang terlibat dalam perang itu. Tertarik peperangan dalam bentuk lain, mengembangkan minat dalam politik Amerika. Ia gemar juga membaca biografi presiden-presiden Amerika yang pesona. Cerita mengenai perjuangan mereka juga mencapai kedewasaan. Presiden-presiden sangat dulu dan kini tetaplah Franklin D. Roosevelt yang disukainya. Gus menyukai Roosevelt karena visi sosialnya dan dorongan hidup, akan tetapi selalu menaruh hormat kepada Harry Truman. Ya biar aja, rakyat masih ada ini. Tapi Gus Dur berarti nggak bisa maju dong? Hah? Nggak bisa maju karena Saya terkena kalau oleh nggak butuh maju kok. Orang tua itu kan punya solusi sendiri nanti. ini sedikit berandai-andai Gus Dur. Kalau akhirnya Gus Dur tidak maju, siapa tokoh yang Anda anggap pantas untuk memimpin bangsa ini ke depan? Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat bangsa kita. Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling barat sekarang? Artinya, Karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. jadi kalau harus menyebut tokoh, Gus Dur bisa nggak menyebut tokoh? Siapa kira-kira yang pantas dari Udah